Om Swastiastu. Saya KS Asana, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia. Hari ini hadir di Semarang dalam rangka mengikuti salah satu agenda Prajaniti di Jawa Tengah tentang moderasi beragama. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Hindu! Jaya! Yang terhormat Pembimbing Masyarakat Hindu Kota Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua PHDI Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Prajaniti Provinsi Jawa Tengah serta seluruh peserta yang berbahagia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Ketua Panitia pada nama Bapak Eko Wijanto SAG MPDH kami persilakan. Om Anubhadra Katawe Wisata, Om Alinam Salam, Om Swastiastu. Tema dalam kegiatan ini adalah mari kita ciptakan kolaborasi yang harmoni untuk kemajuan Hindu di tanah Nusantara. Sedulur Sedharma, kalau kita berbicara perspektif demokrasi beragama ala Hindu, saya berani katakan orang Hindu itu sudah selesai. Pengadikan Dharma Artum Muang Jedana. Usahakan itu terus yang namanya Dharma, harta, jnana, tambah satu wahana. Sampai kemudian Hindu diterima sebagai agama negara resmi dengan berbagai perjuangan para tokoh kita. Semuanya menunjukkan moderasi beragama. Di India tahun 800 Masehi bagaimana zaman Brahmana yang dikuasai oleh para Brahmana dengan ritual agamanya yang sangat menonjol. Kemudian ada diskusi menjadi zaman Upanishad. Itu kenapa? Karena moderat. Karena mereka, teman-teman kita itu, sesepuh kita itu mau mendengar masukan. Sehingga jadi zaman Upanishad. Kerukunan yang perspektifnya adalah 1. Toleransi, 2. Kesetaraan, 3. Kerjasama. Mas itu tidak akan ada artinya ketika tidak didukung oleh lembaga-lembaga kehormatan yang ada di dalam. Saya berucap terima kasih kepada PHDI, kepada WHDI, kepada semua lembaga agama dan keagamaan yang berkolaborasi bersinergi untuk membangun umat Hindu ke depan yang lebih baik. Puri Garden, banyak kenangan, dekat laut dan penerbangan. Mari teman, depak halangan, jangan takut dengan tantangan. Tantangan pasti ada. Kalau kita bersatu, berkolaborasi dan bersendiri, maka apapun tantangan itu bisa kita lewati. Dengan mengucapkan Om Awinamastu, Namaste maka kegiatan moderasi beragama DPD Prajaniti Jawa Tengah saya buka secara resmi. Pangkat yang majestik askaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triwahono, lahir di Martosari 1 Maret 1978. Pada kegiatan hari ini diminta bantuan dari Prajaniti Jawa Tengah. Kebetulan saya keseharian sebagai organisasi di Sekretaris Parisada Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Prajaniti membantu di beberapa bidang. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah
implementasi moderasi beragama di Indonesia bagi kemajuan Hindu Nusantara. Kami berbahagia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 17.508 pulau. Moderasi beragama itu terdiri dari dua kata, moderasi dan beragama. Secara bahasa, moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata moderation bahasa Inggris, yang berarti tidak berlebihan atau sikap sedang, tidak ekstrem, menghindari keekstreman. Tujuan akhir daripada moderasi itu adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang damai, rukun dan toleran. Jadi toleransi itu anaknya daripada moderasi. Sehingga tahun 2022 oleh Menteri Agama ditetapkan sebagai tahun toleransi. Sebelumnya 2019 diumumkan disosialisasikan moderasi beragama dalam hal ini. Mari kita berkolaborasi, tidak bisa kita sendiri-sendiri, bisa, tapi kan hasilnya mungkin lebih lemah daripada kalau kita berkolaborasi. Itu bahkan moderasi beragama bagi umat Hindu sudah sejak sebelum kita ada di kelembagaan ini. Saya kira secara normatif kita sudah clear lah dengan moderasi beragama untuk Hindu. Mari ciptakan kolaborasi yang harmoni untuk kemajuan Hindu di tanah air. Kami melihat di Jawa Tengah ini sebenarnya banyak SDM kita yang unggul, hanya saja belum terkoordinasi Pak untuk menjadi legislator. Bagaimana peran Prajaniti untuk memajukan umat kita supaya bisa maju sebagai legislator? Kalau saya dengar tadi, bidang pendidikan itu luar biasa sebetulnya kalau itu dikembangkan. Karena Menristek yang sekarang memiliki visi dan misi bagaimana mencerdaskan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, di mana bangsa Indonesia jumlah doktor dan profesornya dibandingkan ASEAN relatif sedikit. Nah, oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Bapak selaku ketua apabila program pendidikan itu akan direalisasikan. Minat umat kita untuk terjun ke dunia politik kan sangat rendah sekali Pak Manggi, sehingga tidak banyak wakil-wakil kita baik di DPR pusat maupun di DPRD di tiap-tiap provinsi dan kota kabupaten. Bagaimana kita membuat generasi muda kita khususnya ini menjadi lebih melek tentang politik, lebih antusias, lebih tertarik di bidang politik, sehingga ke depannya barangkali jangka panjangnya semakin banyak nih, semakin tumbuh umat kita yang menjadi wakil baik di DPR pusat maupun di tingkat daerah. Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, di season kedua dalam penguatan perspektif moderasi beragama Kerajaan DPP Prajaniti Provinsi Jawa Tengah, DPD Prajaniti Hindu Jawa Tengah. Monggo Bapak untuk waktunya kami silakan. Terima kasih kepada Bimas Hindu Jawa Tengah maupun Prajaniti DPD Jawa Tengah yang menginisiasi dan mengelola program hari ini. Coba sekarang angkat tangan kanan Bu Bapak, yang kanan saja tinggi-tinggi. Lalu angkat tangan kiri Ibu Bapak tinggi-tinggi. Yang kiri taruh di dada kanan,
dadanya sendiri, jangan ada orang lain. Lalu yang kanan taruh di dada kiri, peluk diri erat-erat, bilang terima kasih sama diri sendiri. Diriku, terima kasih, aku menyayangi. Berterima kasih aja enggak, apalagi menyayangi. Oh jelas-jelas tanpa masih bisa menyayangi diri sendiri aja enggak. Itu dalam psikologi itu namanya self respect. Kaitannya dengan moderasi apa? Bagaimana kita menghargai orang yang berbeda, beragama berbeda, kalau diri kita sendiri belum kita sayangi. Alat bawah sadar kita, sehingga ucapan terima kasih ini, rasa terima kasih ini berpengaruh terhadap kesehatan kita. Betul Pak? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Apa yang terjadi di pikiran bawah sadar kalau kita mensyukuri, berterima kasih kepada tubuh kita, apalagi kalau dilengkapi dengan aku menyayangi kamu. Kalau kita membiasakan begitu, itu kebiasaan itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan itu spontan menjadi penggerak diri kita. Sedangkan bagi mereka yang belum menaklukkan dirinya sendiri melalui diri sendiri, maka dirinya menjadi musuh sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Kalau bahasa Lugat dikaitkan dengan pertanyaan Romo, bagi ia yang sudah mampu mengendalikan pikirannya, maka pikiran menjadi sahabat terbaiknya. Bagi ia yang belum mampu mengendalikan pikirannya, maka pikiran menjadi musuh terjahatnya. Bahwa mana atau mind itu bisa menjadi musuh terjahat kita, bisa menjadi sahabat terbaik kita karena di sana ada alam kara. Moderasi beragama ada kaitannya dengan nilai-nilai sang diri sejati kita, mind dan sebagainya. Tadi menarik dari Pak Nyoman Slamet tadi sampaikan, bersyukur adalah salah satu bentuk memuliakan desa individu. Salah satu contohnya seperti itu. Nilai-nilai jalan itu yang begitu lembut, mendamaikan, tidak menghukum, itu tidak menakutkan, itu merupakan sebuah kelebihan, tapi sekaligus katanya merupakan kelemahan. Karena ya itu tadi, umat Hindu itu pada nggak takut tuh gitu, melakukan tindak sembahyang nggak apa-apa kok. Kira-kira di mana agar nilai-nilai ini jangan juga terus disepelekan gitu. Kalau telur, kita dikasih telur, lalu kita ketok-ketok biar netes ya. Kita ini telurnya, kita ketok biar dari dalamnya keluar anak ayam. Kalau kita ketok-ketok ini, dia akan menetas atau malah busuk? Busuk. Kalau dia bisa dihangat dalam waktu kurang lebih 21 hari, akan muncul kehidupan baru. Hindu mengajarkan matangkan dari dalam dirimu, maka kamu akan terlahir, bukan dipaksa-paksa dari luar. Ojo diketok-ketok ini matang kayak sobat gitu, gitulah pesannya. Bahwa sebetulnya untuk Hindu itu urusan moderasi itu sudah selesai. Agama menjadi nilai-nilai inspiratif untuk bekal memajukan diri masyarakat dan bangsa. Sebaliknya negara mengarahkan supaya warganya beragama dengan baik dan benar. Satu ini, kedua ini, lalu terapkan ajaran Hindu. Sayangi sesama. Simpel kan? Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Ketua DPD Prajanisi Hindu Provinsi Jawa Tengah. Nama Inyoman Surahata. Hari ini menyelenggarakan kegiatan Saresehan moderasi beragama dengan maksud bagaimana umat Hindu sadar akan kewajiban agamanya, mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena tujuan akhir daripada moderasi itu sendiri, moderasi beragama itu sendiri adalah bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, rukun, damai, dan toleran. Itu tujuan akhir daripada moderasi beragama. Kami selaku umat Hindu mempunyai kewajiban untuk mendukung program pemerintah yang baik ini sehingga dapat mewujudkan persatuan-kesatuan sama umat beragama, dapat mendukung demi mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dalam kemakmuran, makmur dalam
keadilan. Sehingga kesanti kita, bangsa Indonesia dapat mencapai masyarakat yang toto, citentram, kertorajo, gemah ripah, loh jinawi. Itu harapan kami. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.